Bismillahirrahmanirrahim. Kitab zakati utawi iki iku kitab nerangake zakat. Tajibu wajib az-zakatu apa zakat fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira perkara. Wa ya utawi khamsa al-mawashi iku pira-pira rumangkang, wal asmanu lan pira-pira emas loko, wazuru'u lan pira-pira tanduran, wasimaru lan pira-pira woh-wohan, wa urundut tijarati lan bondo dagangan. Kitab zakat yang wajib dizakati ada 5, yaitu yang pertama adalah binatang ternak, yang kedua emas dan perak, yang ketiga tanaman, yang keempat buah-buahan, dan yang kelima harta dagangan atau modal dagang. Fa'amal mawashi mongko anapun utawi pira-pira hewan ingon. Fa'amal mawashi mongko anapun pira-pira hewan ingon, fatajibu mongko iku wajib az-zakatu apa zakat fi salasati ajnasin ing dalem pira-pira jenis. Nah, mawashi atau binatang ternak itu wajibnya zakat itu ada 3 jenis. Jadi ada 3 jenis hewan yang wajib dizakati. Bukan berarti selain 3 jenis ini tidak wajib, bukan, tapi dikiaskan melalui kurs harganya. Minha kang tetap setengah saking mawashi. Waya utawi salasa al ibilu iku unta, wal baqaru lan sapi, wal ghanamu lan wedhus. Jadi 3 hewan ternak yang wajib dizakati itu unta, sapi, dan kambing. Jangan terus kita membuat rekayasa, oh yang dizakati berarti cuma unta, sapi, dan kambing. Berarti kalau ternak kerbau tidak, bukan seperti itu. Jadi kerbau itu kan mirip dengan sapi, berarti otomatis kiasnya ke sapi. Wasyara itu jubiha utawi pira-pira syarat wajib zakat. Sitatun iku 6, sitatu asya'a iku 6 pira-pira perkara. Al-Islamu suci iku Islam, wal hurriyatu lan merdeka, wal milkutami lan milik kang sampurna, wal nisabu lan genepe nisab, wal haulu lan setahun, wa saumu lan mangon. Syarat wajib zakat bagi mawashi itu ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga kepemilikan yang sempurna, yang keempat sudah mencapai nisab, yang kelima haul sudah 1 tahun, yang keenam diternak. Jadi selain itu tidak wajib. Misalkan bukan orang Islam, ya tidak wajib. Bukan orang merdeka, ya tidak wajib. Misalkan kan lawan dari orang merdeka itu berarti kan budak kalau mempunyai 100 kambing, yo tetap tidak wajib ya zakat.
karena mungkin budak itu ingin memerdekakan dirinya, itu untuk modal memerdekakan dirinya. Kemudian bukan kepemilikan yang sempurna itu juga tidak wajib. Kepemilikan yang sempurna itu yang miliknya sendiri, bukan join dengan orang lain, apalagi milik orang lain yang diternak. Bukan, itu uangnya yo sendiri, beli sapi yo dengan uangnya sendiri, beli onta dengan uangnya sendiri, beli kambing juga dengan uangnya sendiri. Bukan dikasih modal orang lain atau dibelikan kambing orang lain, dibelikan onta orang lain atau dibelikan sapi orang lain, kita tinggal memeliharanya. Itu bukan pemilikan yang sempurna. Kemudian sudah mencapai nisab. Jadi nisabnya nanti, nisab apa, onta berapa, sapi berapa, kambing berapa. Kemudian haul dalam 1 tahun. Jadi harus kepemilikan itu harus 1 tahun. Kalau misalkan mulai belinya kambing tanggal 1 Agustus atau bertepatan dengan 1 Ramadan, berarti otomatis mengeluarkan zakatnya itu 1 Ramadan tahun depan. Kemudian wasaumu, yang keenam saumu, mangon atau diternak. Jadi kalau liaran ya tidak wajib zakat, atau miliknya siapa diliarkan, atau binatang liar yang tidak. Jangan-jangan nanti berpikir, oh ada kambing 1 hutan, siapa yang zakatnya? Enggak usah berpikir zakatnya, karena ini saum, diternak, digembalakan. Dikecualikan dari saum itu juga apa? Kambingnya di rumah, kita yang cari rumput, itu juga beda lagi. Wa amal asmanu lan anapun utawi piro-piro emas lan sloko, fasyai'ani mongko iku rong werna. Adzahabu suici iku emas, wal fiddatu lan kaping pindhone iku sloko. Jadi yang dimaksud dengan asman itu 2 benda, yaitu emas dan perak. Emas dan perak. Kalau misalkan ada sesuatu yang lebih berharga daripada emas, ya kursnya tentu ke emas. Kalau ada sesuatu yang kursnya di bawah emas, ya kursnya ke perak. Jadi misalkan seperti timah itu kan banyak, kalau tidak dizakati kan yo gimana itu. Jadi kursnya ke fiddah, ke perak. Wasyara itu wujubi zakati, utawi piro-piro syarat wajib zakat, fiha ing dalem asman. Khamsatu asya'a iku 5 piro-piro perkara. Syarat wajib zakat asman itu ada 5. Al-Islamu suwiji iku Islam, wal khuriyatu lan kaping pindhone iku merdeka, wal milku tamu lan kaping telune iku milik kang sampurna, wan nisab bulan kaping 4 iku nisab, wal haulu lan kaping 5 iku setahun. Syarat zakat asman atau zakat emas dan perak itu ada 5. Yang pertama Islam, jelas orang yang wajib zakat itu Islam. Jangan berkilah terus biar tidak wajib zakat yo tidak usah Islam, ya jangan.
karena pemikiran seperti itu akan membawa kita kepada kemurtatan, dan hal itu nanti akan merugikan diri kita. Yang kedua, huria, merdeka. Jadi orang yang mempunyai itu harus orang yang merdeka, bukan budak maksudnya. Yang ketiga, kepemilikan yang sempurna. Jadi maksud kepemilikan sempurna itu bukan milik orang lain atau hasil kerjasama orang lain sama orang lain, bukan. Karena kerjasama sama orang lain itu hitungannya beda lagi. Yang keempat, sudah mencapai nisab. Jadi mencapai nisab zakatnya mencapai nisab emas atau perak. Yang kelima itu sudah mencapai 1 tahun, sepertinya untuk sebelumnya. Kalau misalkan mulai memiliki emas dan perak yang mencapai nisab itu mulai dari tanggal 1 Ramadan misalkan 1444, berarti zakatnya 1 Ramadan 1445. Nah, kalau misalkan mencapainya nisabnya itu baru setelah bulan Muharram, misalkan di Ramadan itu baru punya, belum sampai mencapai nisab, tapi di bulan Muharram mencapai nisabnya, itu dihitung dari bulan Muharramnya. Di bulan Muharram tanggal 1 misalkan baru mencapai 1 nisab, dihitung dari situ. Kemudian zakatnya 1 Muharram tahun selanjutnya. Kalau misalkan belum 1 tahun kok sudah kepepet kebutuhan dan dijual, ya tidak wajib zakat. Wa mazru'u, lan anapun utahi pira-pira tanduran, wajibu mongko iku wajib az-zakatu apa zakat fiya ing dalem zuru bisalah satu syarat itu kelawan telu pira-pira syarat. Ayakuna suwiji iku nyento ana apa zuru mimma iku setengah saking barang yazra'uhu kang nandur hu ing ma al adamiyuna sapa anak Adam. Wa yakuna lan kaping pindhone iku nyento ana apa makutan iku pikuatan muddakhara tur kena den simpen. Wayakuna lan kaping telune iku nyento ana apa mah nisoban iku sak nisab. Wa utawi sak nisab khamsatu ausukin iku 5 pira-pira masak. La kisra kang ora ana kulite alaiha ing atase khamsah. Syarat wajib zakat bagi tanaman ada 3. Yang pertama, tanaman itu ditanam oleh manusia. Jadi tanaman yang ditanam oleh manusia itu wajib zakati. Kalau misalkan bukan manusia yang menanam atau otomatis tumbuh, itu ya tidak wajib dizakati. Karena yang wajib dizakati itu syaratnya yang pertama ditanam oleh manusia. Yang kedua, tanaman itu bisa dibuat makan atau bisa dimakan menjadi
kekuatan atau makanan pokok, dan bisa disimpan. Jadi hasil tanaman itu bisa disimpan, bisa dimakan menjadi kekuatan, bisa disimpan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga itu sudah mencapai nisab. Nah, nisab zuru itu satu ausuk. Jadi satu ausuk itu 5 sak. Nah, 5 sak atau sok. Yang 5 ausuk, yang satu ausuknya itu 60 sok. Satu sok itu 2,176 kg. Berarti 5 ausok itu 5 kali 60 kali 2,176 kg. Sehingga kalau dikalikan menjadi 652,8 kg, atau dibulatkan menjadi 653 kg. Jadi kalau tanaman itu sudah menghasilkan 653 kg, itu wajib dizakati. Kadar zakatnya itu berbeda-beda. Kalau diairi dengan air hujan dan air sungai, 10%-nya. Kalau menggunakan pengairan seperti yang ada di sawah-sawah yang ada burnya itu cuma 5%. Jadi kalau 10%-nya ya berarti 6,53 kilogram. Kalau diairi menggunakan pengairan berarti separuhnya itu 6,53, berarti 3 berapa itu 53 kali bagi 2 5,26 27 ini 5,27 kilogram. 3,27 kilogram kalau diairi dengan pengairan. Nah, yang dizakati itu tadi 5 ausuk itu lakisro, tidak ada kulitnya. Jadi kalau misalkan padi itu ya hitungannya mestinya kalau sudah menjadi beras, tapi kan kesulitan, kan padi kan masih ada kulitnya, berarti krusnya itu krus beras. Jadi misalkan biasanya kalau petani kan sudah itu padi misalkan 1 kintal itu menjadi berapa beras. Kalau misalkan 1 kintal itu menjadi 80 kg, berarti berapa kintal sehingga mencapai hasil 653 kilogram atau 6 kintal setengah lebih 3 kilo, itu baru dikeluarkan zakatnya.
dengan zakat beras. Tuh. Tapi terkadang menghitungnya itu kesulitan, sehingga langsung dihitung padi itu aja. Tapi ukurannya yo berubah. Wa masimaru lan anapun utawi pira-pira woh-wohan. Fatajibu mongko iku wajib az-zakatu apa zakat fi syai'aini ing dalem rong werna. Minha iku tetep setengah saking simar, samratun nakhli suci iku wohe kurma, wa samratul karmi lan wohe anggur. Buah-buahan yang wajib dizakati itu ada dua, yaitu kurma dan anggur. Nah, ini begini, kalau misalkan bukan kurma dan anggur, buah-buahnya itu apa ya wajib dizakati, ya tetap wajib dizakati, cuma dikruskan melalui harganya. Misalkan seperti tasik madu itu kan umumnya pekebun blimbing, itu dikruskan. Harga blimbing 1 kilo berapa? Misalkan harga blimbing 1 kilo 20.000, terus harga kurma 1 kilo kok 20.000, berarti kan sama, berarti mengeluarkannya ya sama. Tuh, dikruskan itu kurma atau krus anggur. Jangan terus yang wajib zakat cuma kurma sama anggur, berarti yang lainnya tidak wajib. Ya tidak, ya tetap wajib, tapi kita harus mengkiaskan. Makanya itu pentingnya hukum kias. Wa syaraitu wujubi zakati utawi piro-piro syarat wajib zakat fiha ing dalem simar arba'atu asya'a iku papat piro-piro perkara. Al Islamu suci iku Islam, wal hurriyatu lan kaping pindhone iku merdeka, wal milku tamil lan kaping telune iku kepemilikan kang sampurna, wan nisabu lan nisab. Jadi syarat wajib zakat bagi buah kurma dan buah anggur itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga kepemilikan yang sempurna, yang keempat sudah mencapai nisab. Wa maurun tijarati lan anapun utawi piro-piro bondo dagangan. Fatajibu mongko iku wajib az-zakatu apa zakat fiha ing dalem urun tijaro bisyaraiti kelawan pira-pira syarat al-mazkurati kang wis den tutur fil asmani ing dalem pira-pira rega. Jadi urun tijaro syaratnya itu sama seperti syarat emas dan perak. Tadi syarat wajib zakat urun tijaro itu sama dengan emas dan perak dikruskan. Jadi penghasilan misalkan harta modal pertama itu sesuai dengan emas 2 nisab, ya zakatnya ya dari 2 nisab tadi. Jadi sudah mencapai nisab. Kalau cuma 1 nisab ya berarti ini zakatnya 1 nisab, itu urun tijaro. Demikian penjelasan tentang bab zakat atau tentang 5 harta yang wajib dizakati dan syarat wajibnya. Semoga bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.